Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Weh. Nih gua sama ini nih sekarang jatahnya nih narasumber lah ya. Nama lengkap lu siapa, Ri? Nama nama lengkap gua Ripiono, biasa dipanggil Ari. Ya kenceng dong ngomongnya dong. Ya, perkenalkan nama saya Ari Triono. Ari siapa? Ari Triono. Ari Triyono. Iya. Anaknya Pak Yono. Bukan. Bokap lu namanya Yono bukan? Bukan. Terus siapa namanya? Hah? Namanya siapa? Nama siapa? Bokap lu. Lupa gua. Ji, masa nggak tahu nama bokap lu? Iya, Nah, lupa. kalau lu meninggal gimana? Iya, nggak tahu juga. Kan ntar Ari Triyono bin siapa ntar kalau lu meninggal? Iya. Tahu. Nah, ini gue tanya-tanya sama lu tentang kehidupan lu ya. Ya, boleh. Tentang kehidupan lu dari kecil sampai sekarang lah ya. Waduh. Sampai ngecun. Gue tanya sama lu nih. Dalam hidup lu nih, hal yang membuat lu benar-benar nggak bisa lupa dan sedih banget. Kalau itu sih nggak bisa Deketan aja. ngomongnya dong. Deketan ngomongnya. Apa? Ya, kalau soal itu sih gua nggak berani ngungkapin, soalnya gua nggak bisa apa ya, ngungkapin lah. Nggak bisa kenapa? Ya gue masih keinget terus. Iya, keinget apa? Ya kasih tahu dong. Gue nggak sanggup dong kayak gitu. Kenapa? Gue ngomong ya sedikit ya. Ayo. Jadi saking nggak sanggupnya tuh Ari ditinggalin bokapnya dari umur berapa nih? Umurnya sekitar 7 tahun. 7 tahun. Jadi sampai sekarang usia 22 ya, 22, 23. Iya, dua. 22 tahun dia nggak pernah ketemu bapaknya, jadi kurang lebih jadi 18 tahun dia nggak pernah ketemu bapaknya ya. Jadi mudah-mudahan aja bisa ketemu bapaknya ya. Kita Ya, ikut jalanan insyaallah. kasih aja, jalanan kasih. Mau nggak? Lihatlah Iya. dan buka. Lu mau ikut jalanan kasih nggak? Tahu. Hah? Tahu lah. Oke, jadi sekarang cuma ada nyokap lu doang ya? Iya. Nyokap lu doang. Nyokap lu namanya siapa? Nyokap ibu. Oh, ibu. Ya, iya. Ibu sih gua tahu. Siapa namanya? Namanya Ibu Datri. Ibu Datri. Iya. Berarti sekarang jendes dong. Hah? Jendes dong. Alhamdulillah udah menikah lagi. Oh, udah nikah lagi. Ya, tapi Tapi udah punya anak. ya anaknya sih banyak, ada 5. Enggak, dari yang suami sekarang ada anaknya? Nggak ada. Enggak ada. Dari suami sekarang enggak ada anaknya. Iya, enggak. Tapi bokap tiri lo baik. Ya baik kalau ada sih, kalau nggak ada ya mau gimana lagi, nggak ada. Tapi sekarang ada nggak bokap tiri lo? Nggak ada. Ada kan? Oh, tapi hubungan baik dong. Ya hubungan sih baik-baik aja. Nggak ada masalah ya. Iya. Oke. Jadi mana ya? Ya begitulah maksudnya perjalanan hidup. Kadang-kadang tuh orang tuh nggak ngelihat ke bawah gitu. Masih banyak orang yang lebih susah, yang dari kecil dari usia 7 tahun ditinggalin bapaknya. Jadi dia emaknya si Ari ini harus berjuang Iya. buat gitu ngebesarin si Ari sampai sekarang. Jadi lu lulus sekolah lulusan apa? SMP doang. SMP. Oh, dia lulusannya SMP doang. Iya. Nah, terus ada rencana mau sekolah lagi nggak? Ya insya Allah. Mau Kalau sekolah ada nggak? rezeki ya lanjut lagi. Mau nggak sekolah? Mau sekolah? Beneran? Bener lah. Ya ntar si Ari, jadi ntar gue sekolahin mulai dari PAUD ya. Ya, yang tahu dong. Udah berangkat. PAUD dong, dari PAUD biar seru. Ya. Dari masih kecil pernah TK nggak? Enggak, langsung SD. Langsung SD? Iya. SD umur 5 tahun. SD terus ngelawan guru? Enggak dong. Pasti nurut lah. Oh, nurut sama guru. Ya, terus jadi sekarang keseharian lu berjualan ya? Iya. Jualan bakmi. Jadi dia ikut sama saudaranya jualan bakmi. Nah, kebetulan jadi usaha bakmi itu ada di sebelah usaha tempat gua berjualan lah. Oh. Jadi banyak orang yang pada ngeluh sebelum corona nih dampaknya parah gitu mereka. Ya memang parah, bukan di Indonesia aja tapi udah seluruh dunia dampaknya pun parah. Termasuk ya gua lah kena dampaknya juga.
Jadi sebelum kita ngomongin flashback ke belakang, sebelum ada corona ini banyak orang yang hidupnya lebih 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 miris dan lebih harus berjuang buat kelangsungan hidupnya. Jadi buat semua kaula-kaula muda jangan suka ngeluh gitu. Karena kita lihat di bawah penglihatan kita itu masih banyak orang-orang yang lebih susah hidupnya. Jadi buat kalian semuanya harus tetap bersyukur, tetap rendah hati dan selalu ingat sama Tuhan. Karena apapun kejadiannya atau apapun yang kita alami, kalau kitanya yakin sama Tuhan pasti selalu ada jalan. Tuh. Oke, jadi si Ari ini nih, ini dia nih memang orangnya rada-rada ya, rada-rada ya begitu deh pokoknya deh gitu. Jadi keterbelakangan mental gak sih lo? Gua Enggak. normal keles. Kirain keterbelakangan mental, jadi kan nggak tahu juga kan. Oh berarti normal ya? Normal lah. Normal ya. Iya lah. Ngitung 1 sampai 10 bisa? Ya ampun bisa dong. Oh bisa. Oh bagus, berarti bisa. Eh. Oh. Soalnya ini dia memang kalau ngelihat cewek itu dia fantasinya ini parah banget nih kalau ngelihat cewek nih. Iya, jadi pikirannya kemana-mana. Aduh. Tapi biasanya memang itu orang-orang yang broken home itu memang seperti itu, pasti selalu aja ada sesuatu yang di luar dari hal nalar kita. Memang seperti itu. Gue banyak punya temen yang broken home ya, maksudnya banyak punya teman broken home karena jadi memang orang-orang yang broken home itu bukan untuk dijauhi tapi harus dirangkul supaya mereka itu mendapatkan perhatian, karena orang-orang broken home itu biasanya itu kurang perhatian, makanya dia selalu pengen menonjol gitu, pengen nunjukin jati dirinya dia, biasanya seperti itu. Karena gua sih alhamdulillah bukan termasuk orang yang broken home, tapi gue punya istri ya, maksudnya istri gue termasuk orang-orang yang broken home juga, sama hampir sama kayak si Ari. Ini adalah perjalanan hidupnya, jadi memang ya gue tahu itu memang berat lah maksudnya, karena sampai sekarang pun si Ari ini memang berat lah maksudnya. Dengan lu kerja gaji lu berapa? Bocah. 50.000 per hari ya, 50.000 per hari kalau 30 hari kerja berarti 1,5 coy. Maksudnya kerja 1,5 untuk kebutuhan sih, kayak untuk kebutuhan dia aja itu bisa dikatakan masih kurang lah ya, masih jauh di bawah UMR. Iya. Jadi ya semoga lo cepat dapat kerjaan baru lah ya, yang gajinya minimal UMR lah ya, maksudnya minimal lebih besar dari yang sekarang lah. Itu sih maksudnya. Jadi sekarang tujuan lu, sekarang lu usia 22 tahun nih. Iya. Nah 22 tahun lu punya planning nggak? Ya. Berapa tahun lagi lu harus kayak gimana gitu? Ya sebenarnya punya. Planning lu apa? Ya pengennya pengen bagian orang tua yang sampai sekarang belum terwujud gitu. Iya. Target gua. Oke. Lu mau bagian orang tua dengan cara apa? Ya minimal usaha keras lah. Ya usaha keras aja itu nggak cukup kalau menurut Iya. gua ya maksudnya. Tahu. Jadi gini, nah ini sebenarnya nih agak susah sih ya, maksudnya kalau cuma usaha keras aja itu nggak bisa. Jadi kalau gua boleh saran gitu maksudnya ya, lu tuh harusnya tuh ini berpikir keras, bukan usaha keras oke, tapi harus dibarengin dengan berpikir keras juga, karena di situ tuh pasti selalu ada peluang-peluangnya gitu. Biasanya kalau kita berpikir tuh ada peluang, lo harus kayak gimana. Dan lo di usia 22 tahun tuh harus berpikir, karena gue dulu ini gue cerita gue dulu ya, di usia 22 tahun ya. Gue dulu usia 22 tahun, gue mulai kerja itu usia 18 tahun. 18 tahun gue habis lulus SMK, jadi gue nggak sempat kuliah. Dulu gue udah diterima di kuliah, salah satu kuliah negeri lah, tapi nggak gue ambil.
Terus nyokap gue dulu sakit tapi gue nggak kuliah. Intinya gue nggak kuliah deh. Nah gue kerja deh tuh. Nah setelah gue kerja dari anggap gue usia 19 tahun gue kerja sampai usia 22 tahun gue punya penghasilan dan gue punya tabungan. Dan memang untuk yang orang yang pendidikannya SMK aja maksudnya gitu ya, memang harus lebih sabar untuk prosesnya, karena gue juga dulu ngalamin. Dari gue dulu gue kerja gajinya semua 1,2, naik sedikit demi sedikit naik gitu, pindah ke perusahaan yang lainnya. Memang seperti itu, nggak ada yang instan. Gue dulu usia 22 tahun gue udah persiapan mau merit, dan gue merit dengan uang gue sendiri tanpa ada bantuan dari orang tua. Terus kemudian di usia 23 aja gue merit, dan sampai sekarang gue ada di usia 27. Jadi lu usia 22 tahun harusnya lu udah mulai start dari sekarang kalau lu nggak mau hidup susah, maksudnya gitu. Ini kita sharing aja ya, maksudnya memang nggak bisa dibandingin sih. Setiap orang pasti punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing gitu. Tapi balik lagi ke orangnya masing-masing. Lu mau hidup enak di masa tua atau mau hidup susah di masa tua gitu. Jadi kalau gue dulu itu nggak mau buang masa muda gue dengan cuma-cuma tuh. Gue mau masa muda gue itu diisi dengan capek maksudnya. Tapi nanti di usia gue 35 ke atas gue mau santai. Itu target gue sih, begitu target gue. Jadi ya mudah-mudahan lu ke depannya bisa dapat kerjaan yang lebih baik lagi. Semua cita-cita lu ya buat ngebagiin orang tua tuh tercapai. Itu aja. Terus satu kata buat bokap lu apa? Satu kata nih buat bokap lu apa nih? Satu kata nih. Kan lu udah 18 tahun nih nggak ketemu bokap lu nih. Satu kata deh. Ya. Jangan satu. Iya. Doa lu. Ya, gue harap sih pada ayah gua yang dia nggak sekarang atau gimana. Ya kalau dia masih sayang sama anaknya, ketemu lah. Ya itu sih kalau masih sayang. Kalau nggak sayang nggak apa-apa, gua ikhlas kok, nggak apa-apa. Yang penting jangan anggap saya mantan anak. Udah gitu aja. Iya. Tapi kalau lu ketemu sama bokap lu nih, bokap kandung lu nih, Ya. lu mau ngomong apa? Ya gue sih ya ngomongnya simpel aja. Iya, apa ngomong? Kenapa dulu ninggalin gua pas lagi masih kecil aja gitu? Alasannya kenapa gitu? Udah. Cuma itu aja ya maksudnya. Iya. Dia cuma nanya ya maksudnya. Hmm. Harus ada reasonnya lah ya. Iya. Kenapa lu ninggalin gitu ya? Ya mungkin kita kan nggak tahu maksudnya, karena dulu itu kan masih kecil ya, masih 7 tahun. 7 tahun itu orang belum berpikir dewasa, maksudnya masih anak-anak, tahunya cuma main jajan gitu aja sih. Terus ini satu kata nih buat nyokap lo apa nih? Buat nyokap lo apa? Lo ada ucapan apa, kata-kata buat nyokap lo? Apa ya? Bingung kalau diungkapin. Bener dong. Ya untuk mama gua yang di kampung, doain saja saya anaknya di sini. Ya semoga usaha anak ini bisa membagian orang tua. Ibu saya yang di kampung. Nah, gitu. Terus sehat terus ya buat nyokap. Ya semoga sehat terus, panjang umur dan selalu dikasih rezeki yang berlimpah. Amin. Terus gue mau tanya sama lu, orang yang paling berjasa nih, dari lu kecil sampai sekarang. Nyokap gua. Oh, nyokap lu ya, yang paling berjasa. Selain nyokap lu? Ya kalau orang lain sih ada, tapi ya nggak sebesar pengorbanan ibu gua. Iya. Selain itu siapa? Ya pak ade saya di sebelahnya, kan rumahnya sebelahan sama pak ade saya di kampung. Pak Ade yang di mana nih? Kampung. Oh, Pak Ade yang di kampung. Hmm. Oh, oke. Berarti tapi masih ada ya Pak Ade ya? Masih lah. Masih ada. Oh, berarti dia dulu ngebantuin lu ya? Iya. Ngebantuin lu, maksudnya untuk kelangsungan hidup lu, dia juga bantu ya, support ya. Oke. Paling sih itu. Soalnya ini gua kan kenal sama si Ari kan nih baru
3 bulan deh, baru 3 bulan, tapi maksudnya ya dia suka curhat sama gua tentang hidupnya dia gitu maksudnya. Karena gua maksudnya gua beruntung di masa kecil hidup gua nggak terlalu susah, maksudnya bisa dikatakan enak lah ya, maksudnya serba berkecukupan. Tapi masih banyak orang-orang yang hidupnya itu nggak berkecukupan. Itu aja sih maksudnya. Ya pesan lo nih buat anak-anak broken home apa, buat anak-anak broken home? Ya kalau saran gue sih tetap semangat ya, Yes. jangan berputus asa, dan gue yakin kalian yang broken home sama seperti saya pasti akan bisa melewati ujian ini. Oh gitu ya. Oke, jadi semoga bapak kandungnya Ari nih nonton ini. Nggak tahu sih anak bokap lu ya. Iya, Lupa. Ntar lu tanya, telepon nyokap lu tanya nama bokap lu siapa gitu. Jadi Pak, ini anak lu nih udah gede nih, usia 22 tahun loh gitu aja sih maksudnya. biar ketemu jadi rasa rindunya itu terobati lah. Oke, itu aja, sekian bincang-bincangnya sama Ari Triyono. Semoga bisa menginspirasi atau menguatkan buat anak-anak yang broken home lah maksudnya. Oke, terima kasih. Saya Juanda Surya Dinata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.